Baik, kali ini akan kita mulai acara webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, kepada Ibu Anita Wanodia Kurnia SPD, dan yang terhormat para Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah hadir untuk menyempatkan diri datang untuk join di acara webinar pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga rasa syukur serta terima kasih kepada para peserta webinar yang telah menyisikan waktunya pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar pendidikan PJOK dengan tema Sosialisasi Pengembangan Model Permainan Kinestik untuk Menumbuhkan Karakter Kerjasama Profil Pelajar Pancasila di SDN Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka pengabdian masyarakat. Baik, sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir secara online dalam acara webinar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesejahteraan, rahmat, serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat menyaksikan bersama-sama webinar yang luar biasa dan dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni Adinul Wal Islam. Nah, sebelum memasuki acara selanjutnya ini, izinkan saya, Ayu Sofan Nurjana, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan-susunan pada acara malam hari ini. Nah, sebelum ini, aku mau menyapa dulu dari beberapa peserta dari webinar ini. Sudah hadir dari Sidoarjo, dari Sampang, dari Pasuruan, dari Sidodadi. Wah, sangat seru sekali ya, dan sangat banyak sekali para peserta yang hadir pada malam hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat. Baik, acara pertama yakni pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan doa, dan yang keempat yakni penutupan. Baik, untuk yang pertama, sambutan yang pertama akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri SD Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, kepada Ibu Anita Wanodia Kurnia, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Ayu Sofa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Sunanto selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya hormati panitia dari UNUSA, yang saya hormati Bapak Ibu Guru PJOK, khususnya Kecamatan Candi, dan yang saya hormati mahasiswa UNUSA, Unsuri, dan mahasiswa dari luar Jawa yang sudah bergabung di webinar malam ini. Dan tak juga, saya sapa juga ini ya, yang sangat saya banggakan semua peserta webinar yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru PJOK, para dosen, para mahasiswa, serta semua peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang bisa menyempatkan hadir dalam webinar hari ini dengan judul Pengembangan Model Permainan Kinestetik untuk Menumbuhkan Karakter Kerjasama Profil Pelajar Pancasila di SDN Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan model permainan kinestetik yang dapat menumbuhkan karakter kerjasama sesuai dengan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah dasar. Permainan kinestetik ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat melibatkan aktivitas fisik siswa secara aktif gitu ya. Kemudian melalui webinar ini nantinya diharapkan para peserta dan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, desain, dan implementasi model permainan kinestetik untuk menumbuhkan karakter kerjasama pada siswa di tingkat sekolah dasar khususnya. Webinar ini adalah merupakan langkah awal untuk sosialisasi yang nantinya bisa diimplementasikan ke lembaganya masing-masing. Misalnya untuk para mahasiswa ini ya, ada dari mahasiswa
Unsura dan Unsuri ya. Saya sapa dulu, ini mana mahasiswa Unsuri? Adakah yang sudah bergabung? Halo para mahasiswa. Ada Bu. Oke, terima kasih. Iya. Ada Bu. Siap, terima kasih. Nah, untuk para mahasiswa bisa menambah pengetahuan ya dan wawasan, siapa tahu nanti ke depannya para mahasiswa ini bisa menjadi guru PJK yang nantinya akan sangat luar biasa dan hebat gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu guru PJOK khususnya di Kecamatan Candi, nanti ini ke depannya juga ada tindak lanjutnya ya dari acara sosialisasi pada malam hari ini, yaitu yang akan dilaksanakan nantinya di SDN Sidodadi Kecamatan Candi, di tempat Bu Anita ya mengajar di sana. Kemudian untuk apa sih nanti ada tindak lanjutnya? Nah, itu untuk mempraktekkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini ya. Dan tentunya nanti lebih hebat gitu ya, kita bisa tatap muka langsung dengan narasumber kita, yaitu Pak Nanto gitu ya. Nanti mungkin awal Agustus ataupun akhir-akhir Juli ketika peserta didik kita sudah mulai masuk lagi gitu ya, karena pada mulai hari ini tadi ya, Senin nanti sampai ke depannya tanggal 15 Juli peserta didik kita baru masuk gitu ya. Jadi nantinya kita bisa langsung praktek ke peserta didik kita bersama Bapak Ibu guru Kecamatan Candi gitu ya. Kemudian selain itu, webinar ini juga akan membahas bagaimana mengaitkan model pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita mulai sesi webinar malam ini. Selamat mengikuti para peserta webinar yang luar biasa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Kak Ayu. Silahkan Kak. Baik, terima kasih kepada Ibu Anita atas sambutannya yang sangat semangat sekali pada malam hari ini. Kami ucapkan juga sangat terima kasih untuk waktunya. Baik, selanjutnya yakni akan ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Ageng Syahrul sebagai pembuka acara webinar yang sangat spesial pada malam hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini ma yuzi'u wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiatan fil jasad wa syatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Dina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, semoga doa yang kita panjatkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kali ini webinar yang kita adakan bersama-sama bisa membawa manfaat yang barokah kepada kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktunya agar tidak lebih malam lagi, berakhir sudah pembukaan acara webinar pendidikan PJOK. Baik, saya Ayu Sofa Nurjana selaku Master of Ceremony dengan hormat pamit undur diri. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator
yang dimana pada malam hari ini akan dipimpin oleh Saudari Dewi Rahmawati, dan webinar spesial kali ini akan diisi oleh seorang pemateri yang energik, ahli dalam dunia pendidikan olahraga jasmani, yakni Bapak Sunanto SPD MPD. Baik, kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan juga Ibu. Terima kasih telah bergabung di dalam webinar pendidikan PJOK. Semoga hari ini sehat selalu, dapat lancar mengikuti webinar pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah sosialisasi pengembangan model permainan kinestetik untuk menumbuhkan karakter kerjasama profil pelajar Pancasila di Sekolah Dasar Negeri Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sunanto, SPD MPD. Namun sebelum kita mulai diskusi pada malam kali ini, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Baik, nama panjang beliau yaitu Bapak Sunanto Majestikan, tempat tanggal lahir dari Sampit, Kalteng, tanggal 31 bulan 12 tahun 1984. Next, pendidikan beliau yaitu D2 Pendidikan Jasmani dan Olahraga di UNESA, S1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga di UNESA, S2 Pendidikan Olahraga di Universitas Negeri Surabaya, dan juga sekarang lagi menempuh pendidikan S3 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Pengalaman beliau yaitu pengalaman mengajar selama di Unipa, STKIP, PGRI Bangkalan, Unpad Sulteng, dan juga sekolah internasional. Karya buku yang telah diciptakan yaitu Curhatku Kepada Tuhan, Penjasor Fisik dan juga Motorik. Motonya jangan pernah lelah untuk belajar. Nah, sangat luar biasa ya untuk pemateri kita pada hari ini. Oleh karena itu, tidak usah lama lagi. Dari Bapak Sunanto, apakah sudah siap untuk memberikan materi pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah siap. Terima kasih. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk di stop dulu, stopnya, Mas Ali. Ya, oke. Pertama-tama kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini. Saya tidak akan ngomong malam, jadi ngomong pagi saja karena ngomong pagi kita tetap semangat dengan penuh dengan semangat, maka kita siap untuk terus menyimak gitu ya bersama-sama. Di sini posisi saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, yaitu nanti sosialisasi ya. Jadi kita awali dengan apa ya, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mohon izin kita langsung saja, mohon izin screen ya. Oke. Oke, kita awali. Ini adalah pertama saya akan menyampaikan bahwa ini adalah pengabdian masyarakat. Kebetulan saya di posisi setiap tahun sekali itu dosen selalu mengadakan Tridharma perguruan tinggi, dan kebetulan saya menjadi sasaran di sekolah SDN Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Ya, terima kasih kepada Bu Anita telah memfasilitasi. Yang kami hormati juga kepada peserta, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ini ada teman-teman atau alumni, teman sejawat, guru PJOK, bunda-bunda dari Pasuruan, alhamdulillah
tidak bosan-bosannya untuk bergabung untuk belajar ya bersama-sama, mungkin dari teman-teman juga dari Sampang dan seterusnya. Saya tidak bisa lihat, mungkin ada alumni dan seterusnya. Oke, kita awali di sini. Saya akan memberikan sosialisasi tentang pengembangan model permainan kinestetik untuk menumbuhkan karakter kerjasama profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sudah tahu ya, yang lagi ngetren sekarang profil pelajar Pancasila. Ya, apakah dengan pergantian menteri ini akan tetap profil Pancasila atau ada penambahan CP atau yang lainnya? Yang jelas saya di sini tidak akan membahas tentang CP, tetapi mensosialisasikan sebuah model permainan yang ada tapi saya kembangkan. Di sini kita hanya menyampaikan, mungkin nanti bisa diterapkan di sekolah dasar maupun nanti bisa diimprovisasi gitu ya. Jadi memang sekali lagi penanaman karakter perlu dimulai sejak dini ya. Menanamkan karakter pada seseorang itu bukanlah pekerjaan yang mudah, butuh waktu yang panjang untuk mengenalkan, kemudian memberikan pemahaman sampai mengedapkan dalam pikirannya dan hatinya seorang hingga menjadi karakter yang kuat. Maka kalau kita ingin menumbuhkan karakter itu tidak bisa hanya sekedar sekedar bermain misalnya, tetapi perlu desain ya. Jadi perlu ada desain gitu ya, disebut dengan know good, kemudian feeling good dan action gitu ya. Jadi memang harus disetting gitu ya, bukan hanya sekedar memberikan karakter gitu ya. Kemudian penjelasan judul ya. Pengembangan model permainan kinestetik ini merupakan pengembangan dengan model yang berbeda dengan pendekatan permainan sirkuit, permainan berbasis karakter gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya karakter itu seperti apa gitu ya. Nah, makanya cuma di sini ada sasarannya adalah sekolah dasar. Untuk PAUD bisa ya, tinggal dikemas sesuai dengan karakteristik dari anak itu sendiri. Nah, pengembangan model ini memang mengembangkan yang ada ya, bukan menciptakan saya, tapi mengembangkan yang ada bentuknya sirkuit gitu ya. Nah, ini bisa dipakai dalam pembelajaran awal. Nah, jadi pembelajaran awal, misalnya pembelajaran PJOK yang biasanya identik dengan pemanasan statis, maka saya dari temuan, dari pengamatan, karena saya juga pernah menjadi guru cukup lama ya, pemanasan statis itu sangat membosankan gitu ya, membosankan dan intinya ya mungkin hanya sekedar. Nah, harapannya dengan permainan-permainan memberikan well-being, menjadi anak bahagia, kemudian bersemangat dan seterusnya gitu ya. Kemudian dalam PJOK sekolah dasar melalui pendekatan proses permainan sirkuit estafet kardus ini diberikan awal pembelajaran PJOK sebelum inti yang awal pemanasan dengan statis akan dialihkan ke permainan sirkuit gitu ya. Jadi di sini estafet kardus ya, kalau kita ini kan guru profesional, guru PJOK yang lebih keren ya, kardusnya mungkin bisa dimodifikasi ya. Kalau misalnya di sini ada Pak Firman ya, Pak Firman ini mengajar di Ciputra kan sarananya luar biasa situ ya. Bisa menyampaikan mungkin seperti apa sarana di sana, beda dengan kita ya. Nah, sarananya ya perlu yang ada, misalnya kalau misalnya kardus bisa dikasih warna, bisa pakai puzzle dan seterusnya biar nanti keren gitu ya. Jangan sampai menggunakan kardus tapi kita menunjukkan keprofesionalan guru itu tidak akan nampak gitu ya. Jadi kita memanfaatkan daur ulang, tapi juga harus menjaga safety atau kesehatannya. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan karakter kerjasama. Jadi karakter ini mengacu pada regulasi peraturan Menteri Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2004 pasal 17 ayat 1. Nah, mungkin teman-teman bisa browsing ya. Jadi saya tidak ngawur gitu. Ini berdasarkan indikator ya, berdasarkan regulasi permintaan negara. Kenapa negara itu mintanya seperti ini berdasarkan perkembangan zaman gitu ya. Nah, 2045 harapannya itu 6 dimensi ini bisa tercapai gitu ya, bisa menjadi karakter gitu ya anak
didik kita ke depannya, karena dia adalah pengurus bangsa. Maka sekarang dengan perkembangan zaman, teknologi, kita bisa membuka dunia, maka kita tidak bisa bekerja sendiri. Maka dengan bersinergi, elaborasi, kerjasama, itu kita berikan. Bukan hanya sekedar kognisi saja yang diberikan kepada anak itu, ya, tapi tentang karakter yang bisa memberikan dampak, dampak kepada anak menjadi punya keterampilan dan seterusnya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Selain anak itu punya kemampuan kognisi, juga dia punya karakter, misalnya karakter pemberani, karakter belajar mandiri, karakter, ya banyak sekali karakter-karakter yang didapat. Nah, makanya di dalam proses pembelajaran apapun itu harus ada nilai-nilai karakter. Dan nah, karakter itu tidak hanya disampaikan hanya satu kali, oh ini kerjasama gitu ya. Nah, tapi tidak diulang-ulang, makanya di situ ada desain itu sendiri. Jadi misalnya estafet media kerdus. Nah, anak diberi pengetahuan ini adalah kerjasama gitu ya, biar mereka nanti bisa menghayati gitu. Setelah menghayati dia bisa mempraktekkan gitu ya. Nah, dalam beberapa definisi gitu ya, definisi di sini saya lihat definisi tentang pengertian kinestetik ya. Nah, menurut Diop 2002, ini pembelajaran kinestetik ini adalah beberapa manfaatnya, teman. Pertama, mengembangkan kognitif gitu. Nah, kognitif ini berhubungan dengan neuro, tentang saraf gitu ya. Semakin tinggi pemahaman melalui kegiatan fisik. Jadi, menurut saya dari artikel ini, bahwa aktivitas kegiatan fisik itu bisa memberikan dampak pada saraf anak itu sendiri. Ya, mungkin tidak bisa dilihat, makanya teman-teman di sini, guru-guru di sini izin untuk di-mute. Mohon izin untuk para seluruh peserta dari acara webinar pada malam hari ini dimohon untuk mematikan mic-nya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Makanya di sini ini adalah pengetahuan ya. Jadi berdasarkan sebuah penelitian gitu. Jadi memang neuro itu, saraf itu sangat memberikan dampak. Makanya kalau misalnya gizinya bagus tapi fisiknya atau cara tidak punya dampak gitu ya. Kenapa? Gizinya harus seimbang. Gizi dan aktivitas, gizi dan belajar itu harus seimbang. Gitu. Makanya di sini bahwa dengan melakukan gerak itu bisa memberikan dampak kognitif gitu ya. Pada saat ini memang tidak dirasakan oleh anak, tetapi the next selanjutnya 1 tahun, 5 tahun, dan kemudian itu akan menjadi terasa gitu ya. Kita hanya memberikan beberapa rangsangan stimulus gitu. Nah, pengembangan keterampilan sosial, lebih kuat berpikir dan kreatif itu pembelajaran kinestetik itu memang tidak semuanya menjadi sebuah kebanggaan. Misalnya anaknya suka melompat-lompat, apa yang akan menjadi sebuah responnya gitu ya? Pasti bapaknya atau ibunya akan marah-marah. Jangan lompat-lompat gitu ya. Nah, adakah seorang guru ketika anaknya kreatif, unik dan ya suka melompat-lompat gitu, apakah senang? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dan kita jawab sendiri gitu ya. Nah, bagaimana peralihan-peralihan itu gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut Kwon J. Ledema A 2020, kinestetik adalah keberadaan tubuh yang dihidupi melalui keterampilan, digerakkan tersendiri dari perasaan yang terus-menerus pengalaman, bukan hanya kehadiran fisik gitu. Jadi memang ini berhubungan dengan tadi itu feeling good gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan, dia rasakan, kemudian menjadi sebuah pemikiran secara mandiri lah, muncullah itu ya, menerus-menerus akan menjadi sebuah keterampilan gerak ya, menjadi percaya diri dan seterusnya. Nah, itu dampak-dampak itulah yang akan memberikan nilai karakter yang sangat bagus. Melalui apa? Melalui aktivitas gerak, aktivitas bermain dan seterusnya. Kalau saya membaca beberapa artikel gitu ya, bahwa masih ingat mungkin teman-teman di sini bermain layangan gitu loh. Nah, bermain layangan itu ternyata ada unsur-unsur yang sangat menarik gitu ya. Kalau bisa amati gitu ya. Nah, ada unsur motoriknya ada, konsentrasi ada, dan gerak-geraknya sampai dan seterusnya. Dan itu akan memberikan dampak yang sangat
sangat baik kepada anak itu sendiri. Nah, beberapa pengertian karakter ya di sini, lanjut. Sri Sugiyastuti 2022 dalam bukunya mengatakan karakter bagian dari sikap mendasar yang harus dimiliki anak. Menurut Kamus Besar di Indonesia ya, karakter itu memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. Nah, ini karakter ya. Bagian ini adalah sebuah sikap. Nah, mungkin kalau dalam pondok pesantren itu adalah sopan santun dan seterusnya. Itu di dalam pondok pesantren. Gitu. Dalam dunia kerja gimana? Karakter soft skill, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menerima keputusan dan seterusnya. Dan lainnya itu bergantung dalam konteksnya gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada arti lain gitu. Setiap orang sejak lahir sudah memiliki karakter atau sifat gitu ya. Nah, kalau sejak lahir dia mempunyai karakter, maka bagaimana kita memfasilitasi anak itu? Coba kalau saya membaca dalam perkuliahan filsafat, ternyata anak kecil itu sangat kritis gitu ya. Anak kecil itu punya karakter sebenarnya. Kalau benar-benar diamati, saya melihat di mana beberapa artikel itu, buku tentang filsafat itu di luar negeri itu, filsafat itu juga masuk kurikulum gitu ya. Nah, kurikulum ternyata. Nah, mengapa? Karena anak itu sendiri itu selain objektif, jujur, dan polos, dan penuh dengan kebermaknaan. Coba, misalnya anak itu bisa dikatakan kritis, misalnya anak itu menanyakan suatu ketidakkepuasan, pasti dia kejar terus. Nah, kalau orang tuanya tidak mengerti, maka bagaimana jawabannya? Pasti suruh stop kan? Ojo, tanya terus kamu ini. Nah, apa yang dan seterusnya. Nah, apa yang kita lakukan? Ternyata kita juga harus pintar menjawab, mengalihkan dan seterusnya. Kalau kita dari beberapa pertanyaan itu karakter anak itu kita matikanlah gitu ya karakternya, maka nanti akan berhubungan neuro. Anak neuronya itu termasuk saraf itu sendiri, membuat tadi tidak percaya diri. Apa yang ditanyakan kemudian kita tidak menjawab pada anak itu. Nah, itu juga bagian-bagian karakter yang harus ditanamkan. Nah, kalau dalam permainan seperti apa? Nah, itu teman-teman nanti punya pengamatan sendiri. Bagaimana pengetahuan konsep karakter ini. Nah, sifat atau bawaan ini bisa dibentuk oleh keluarga, guru, dan juga lingkungan. Nah, ini ya. Kemudian bisa saja melalui berbagai macam bentuk yang bisa memberikan dampak gitu ya. Sedangkan menurut kementerian gitu ya, kementerian bahwa oke. Kementerian Pendidikan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara itu ya. Jadi karakter itu adalah sebuah berpikir atau berperilaku menjadi ciri khas gitu ya. Kalau misalnya ciri khasnya teman-teman itu di sini adalah mempunyai karakter kerja keras gitu ya, karakter belajar mandiri misalnya, atau karakter tidak mudah sambat. Nah, itu bagian karakter-karakter yang sangat mendukung untuk mencapai sebuah mimpi kalau dalam mimpi. Kalau dalam pembelajaran ketika anak itu misalnya memberikan permainan-permainan yang bentuk kerjasama, mandiri, dan seterusnya, ketika itu menjadi pendalaman bisa berdampak dalam di kelas, gitu ya. Di kelas dia akan ketika pelajaran matematika yang dikatakan sulit dengan mempunyai karakter semangat yang tinggi akan memberikan dia semangat untuk belajar gitu ya. Nah, itu dampak-dampaknya. Nah, kemudian ada beberapa pendahuluan di sini. Dalam Roji ya, pembelajaran pendidikan jasmani itu berbasis permainan kinestetik ini memiliki peluang yang sangat baik buat dikembangkan kecerdasan otak saraf itu siswa pada sekolah. Mata pelajaran pendidikan jasmani yang dilaksanakan pada sekolah bisa membantu siswa menaikkan keterampilan motorik, kesehatan, bugar, serta karakter kepribadian. Nah, banyak sekali sebenarnya yang menjadi indikator ketika anak melakukan aktivitas gitu ya, aktivitas bergerak di dalam pembelajaran PJOK maupun yang lainnya ya, cabur-cabur lainnya dalam olahraga, tapi dalam pendidikan jasmani kita melakukan suatu aktivitas gerak, bermain, dan seterusnya. Nah, itu ternyata memberikan dampak. Cuma ada beberapa
X gitu ya, peranggapan pendidikan jasmani itu hanya bergerak saja gitu. Nah, hanya bergerak saja, melompat-lompat dan seterusnya. Gampang lah, guru PKN juga bisa kok menjadi guru PJOK. No, ya. Makanya kita sebagai guru atau yang lainnya, ya kita harus juga profesional. Maka pendidikan jasmani ini bagian dari hal yang penting menumbuhkan karakter anak. Nah, bagaimana? Nah, silakan dikemas dalam permainan gitu dan seterusnya. Dan itu harus disampaikan secara knowledge gitu loh. Ini adalah kerjasama, ini adalah bermain mandiri gitu. Disampaikan karena anak itu melalui pengetahuan, feeling, dihayati, kemudian dipraktekkan terus menerus. Karena apa? Menumbuhkan karakter itu tidak hanya satu kali, membutuhkan jangka panjang, ya kan? Cukup apa ya istilahnya, sangat panjang. Maka kalau misalnya anak itu 6 tahun di SD, maka dengan pembelajaran PJOK dan bermain dan seterusnya akan cukuplah menurut saya gitu ya. Kemudian mengapa nilai karakter gotong royong sangat penting? Karena visi Indonesia Generasi Emas 2045 diperlukan untuk membangun bangsa bermental tangguh, dapat berkompetitif dan tolong-menolong, solidaritas, empati dan seterusnya ya. Karena sampai ke level internasional. Nah, sekarang kenapa 2004 ini ya harapannya 2045 ini para anak bangsa ini nanti dia mempunyai apa ya, bermental tangguh. Ya, tangguh ya itu tadi, tidak mudah putus asa, kemudian tidak mudah sambat dan seterusnya. Itu adalah mental yang bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa ketika itu bisa dilakukan kepada anak itu terus-menerus gitu ya. Kemudian di model permainan sirkuit ya, gitu. Model permainan sirkuit ini mungkin teman-teman tahu ya, kalau dalam ilmu fisik mungkin sirkuitnya seperti apa, karena ini kebetulan permainan sirkuit ini berhubungan dengan disertasi saya S3, jadi gitu ya. Jadi model permainan sirkuit ini adalah sebuah menumbuhkan karakter gotong royong. Tetapi di dalam bukan hanya gotong royong saja, ya, ketika ada temuan-temuan yang berbeda, misalnya di dalam permainan, misalnya anak tidak jujur, tergesa-gesa dan lainnya, itu bisa menjadi apa ya, evaluasi, bisa menjadi untuk dikembangkan anak supaya jujur bagaimana, mungkin permainan-permainan itu lebih sportif gitu ya. Jadi memang lebih fokusnya gotong royong, tetapi jika ada temuan-temuan di dalam proses permainan itu di non gotong royong malah bagus, misalnya itu bisa diperbaiki menjadi evaluasi gitu ya. Nah, di sekolah dasar yang dilakukan sebelum pembelajaran inti PJOK, yang biasanya pembelajaran PJOK diawali dengan pemanasan statis ya, artinya bukan pemanasan statis itu tidak penting. Penting, tetapi kita lihat karakteristik anak bagaimana gitu ya. Masa kita pembelajaran diawali dengan game dan melalui dan permainan-permainan yang sesuai dengan model POS 1, POS 2 sampai ketiga gitu ya. Karena ini berdasarkan observasi di lapangan, temuan-temuan hasil wawancara dengan guru-guru PJOK. Ternyata permainan sirkuit ini sangat cocok gitu ya. Cocok gitu ya. Cocok dilakukan di awal pembelajaran pengganti pemanasan. Nah, ini ya teman-teman, para guru, mohon izin mungkin saya hanya sekedar apa ya, sosialisasi. Memang kalau misalnya ada masukan di dalam angket nanti, never mind, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini hanya sosialisasi, bentuknya masih dalam uji coba dan seterusnya. Tetapi ini sudah kita uji coba gitu ya, karena mohon maaf ini gambarnya masih belum bagus nanti. Saya nanti akan konsultasi dengan Bu Anita biar nanti bagaimana ini gambarnya lebih menarik gitu ya. Nah, ini pos 1, pos 2, pos 3 gitu ya. Jadi dari temuan teman-teman mahasiswa memang yang akan menjadi kesulitan adalah lapangan gitu ya. Tetapi kita bisa diperkecil. Kita tidak boleh mengeluh ya. Misalnya lapangannya kecil. Nah, bagaimana? Nah, itu cari ya, sebagai guru PJOK pasti punya inovasi kreativitas. Kalau punyanya Pak Firman ini kan wah luar biasa, bornya besar gitu. Halo Pak Firman, adakah di sini? Oh, belum ada suaranya Pak Firman. Oke, jadi Assalamualaikum. ya, terima kasih Pak Firman. Oke, izin ya. Nah, jadi ini sangat penting permainan sirkuit ini ya. Nanti mungkin bisa menjadi apa ya? Inovasi baru silakan gitu ya. Ini hanya sekedar sosialisasi aja. Nah, kita mohon izin kita coba ini dari
Mungkin agak kurang jelas ya. Ini pos 1 tuh ini dari uji coba kemarin mahasiswa PGSD gitu ya. Ini yang kebetulan saya mengajar di PGSD dan kemudian jadi moderator tadi Bu Mbak Dewi tadi itu ya. Nah, kita mau dicim. Ini adalah pos 1 gitu ya. Tapi ini karena masih uji coba, nah silakan dikemas nanti mungkin ada garisnya, samping kanannya dan seterusnya mungkin ada kun atau apa, kerdus dan lain-lain. Silakan diimprovisasi. Ini hanya sekedar percontohan sosialisasi saja gitu ya. Nah, bagaimana dikemas mungkin tempatnya. Kalau ini kan agak lebar ya gitu ya. Nah, silakan ini bentuknya ini kan masih 1 per 1 ya, tapi yang jelas itu konsisten setelah pos 1 kemudian dilanjutkan ke pos 2 dan sampai ketiga sampai balik lagi gitu ya. Nah, itu tinggal durasi waktunya gitu ya. Nah, sambil berjalannya waktu mungkin akan bisa ngecek oh berapa waktunya ini gitu ya. Yang jelas pemanasan yang bentuknya statis itu bisa dikemas dengan melalui sirkuit ini. Nah, tuh. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua. Nah, ini gampang ya sebenarnya. Cuma kalau kita amati di sini, nah, nah, di sini kita amati, kita analisis secara kualitatif gitu ya. Ada yang cewek mungkin lebih ulet, yang laki-laki tergesa-gesa, tetapi kita buat peraturan dari kotak kardus itu tidak boleh keluar dari garis gitu. Kenapa? Itu bagian dari melatih kejujuran, disiplin, mandiri. Nah, itu. Pasti anak-anak itu kan awal pertama kan ingin cepat-cepat menang, tapi dia melakukan yang kurang jujur gitu ya. Nah, itu harus disampaikan kepada anak terus-menerus maka dia nanti menjadi sebuah feeling, nah, menjadi menghayati gitu ya. Ketika dia menghayati maka dia praktekkan gitu ya. Coba lihat di sini. Nah, itu lihat kan? Nah, ini tergesa-gesa. Yang cewek nah lebih ulet, jujur gitu ya. Nah, oke. Nah, ini untuk pos tadi ini oh maaf. Ini pos 3 ya. Maaf. Nah, ini adalah pos 3. Nah, ini yang kerjasama ini. Nah, ini ada yang oh, astagfirullahaladzim. Oke, bentar, sorry. Nah, ini ada yang laki-laki ini ya, ketika memindahkan itu kakinya sudah keluar gitu ya, seharusnya tidak keluar. Nah, ini karena ini pertama uji coba mahasiswa belum ada pendampingan gitu. Nah, setelah ini mungkin ya, ketika nanti teman-teman punya ide, silakan diuji coba di sekolahnya dengan yang lebih menarik ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kerjasama dapat ini ya. Ya dapat. Nah, ini bisa dibuat nanti yang ini kan ada garisnya sebenarnya batas ini ya, tidak boleh dan seterusnya. Kardusnya mungkin bisa dimodifikasi macam-macam, silakan gitu ya. Nah, tetapi ini hal yang terkecil ini mungkin ya pemanasan yang dibuat game gini mungkin bisa kalau temuan teman-teman kemarin 15 menit gitu ya. Kalau misalnya ini kan masih potong-potong ini sebenarnya berkelanjutan ya, jadi satu lapangan gitu ya sampai dia akhir gitu ya. Coba lihat lagi. Nah, ternyata kalau kita analisis gitu ya, dari yang putra dan putri, kalau yang putra ini tergesa-gesa tapi banyak curangnya gitu ya. Kalau yang cewek ini ya jujur gitu ya, coba lihat. Oke, cukup. Nah, dari beberapa tadi permainan itu
bisa mengacu pada indikator ini. Nah, gotong royong ya. Nah, ini baru kolaborasi. Nah, elemennya di sini ada beberapa indikator kerjasama, kemudian komunikasi, mencapai tujuan bersama, saling bergantungan positif, koordinasi sosial, kepedulian, tanggap terhadap lingkungan. Jadi dari berapa dimensi ini, yang ini saya lihat ada 6 sebenarnya, tapi terpotong ya. Ini ada 4. Nah, dari beberapa dimensi profil belanja harapan negara ini, catatan di sini, di samping ini, disarankan mengambil 2 atau 3 dimensi. Nah, 3 dimensi dalam pembelajaran nanti gitu ya, pembelajaran materi apa saja. Kalau saya bukan ke materi ya, tapi saya lebih fokus pada peralihan atau pengganti pemanasan statis gitu ya. Nah, gitu. Nah, karena nanti kalau misalnya dipakai terus pemanasan yang berhubungan dengan profil Pancasila ini lebih fokus misalnya gotong royong misalnya atau mandiri gitu ya. Nah, dari berapa permainan saya tadi itu 3 sirkuit itu, maka muncullah goroman namanya, gotong royong dan mandiri itu. Nah, goroman. Jadi itu yang saya kebetulan disertasi saya berhubungan dengan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya mengambil 2, gotong royong dan mandiri disebutkan goroman. Nah, indikator kerjasama mengacu pada regulasi peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset ini tadi nomor 12 tahun 2024 pasal 17 ayat 1. Ini beberapa redaksi yang saya ambil. Dimensi bergotong royong pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong kerjasama, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela agar kegiatannya itu dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, ringan. Elemen-elemen dari ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan membagi. Nah, mungkin ya bagi teman-teman yang dari Madura ya masih ingat ya, kalau misalnya mau bangun rumah itu berjamaah gitu ya, berjamaah gotong royong satu hari sudah jadi gitu ya. Nah, sekarang misalnya mau gotong royong kayaknya mikir juga ya, sudah mikirnya finansial, sudah akan musnah dan seterusnya, bisa saja gitu ya. Nah, makanya apakah eh, kerjasama gotong royong ini akan musnah? Bisa saja dengan perkembangan zaman, semua mikirnya materialistik dan seterusnya. Nah, makanya di sini kita bisa memberikan nilai-nilai gotong royong melalui permainan-permainan. Sebenarnya sih permainan-permainan tradisional ada yang berhubungan dengan gotong royong itu gitu ya. Oke. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Itulah sosialisasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat gitu ya, menjadi inspirasi. Mohon izin saya di sini bukan hanya membagi. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo gitu ya. Mungkin ada beberapa angket gitu ya. Silakan, karena di sini yang jelas filosofi saya adalah belajar ya, belajar di sini. Mungkin teman-teman ada yang lebih hebat gitu ya, silakan disampaikan di forum ini, membagi ilmu mungkin ya yang bisa nanti menjadi menjadi rekomendasi. Nah, rekomendasi gitu ya. Itu aja Mbak Dewi, monggo dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau nanti karena ini sosialisasi jadi bentuknya sharing session ya, boleh gitu ya menyampaikan temuannya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Baiklah, Bapak dan juga Ibu guru sekalian, selanjutnya acara diskusi bersama. Silahkan yang ada yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Terima kasih. Oke, Bapak Muhammad Afif Ardiansyah bisa on cam dan juga menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih
untuk moderator webinar pada malam hari ini. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdiansyah, saya dari SDN Gelang 2, Candi Sidoarjo. Sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Sunanto tadi mengenai kinestetik serta didik, terutama di tingkatan sekolah dasar. Nah, ini yang sering terngiang-ngiang di pikiran saya. Sekarang sering kita mendapatkan arahan untuk selalu mengganti pemanasan itu dengan sebuah permainan. Nah, apakah ketika pembelajaran pemanasan yang bersifat statis dan dinamis itu sudah tidak perlu lagi dilakukan ketika sebelum pembelajaran di lapangan, ya? Apakah sudah tidak perlu dilakukan? Apakah langsung melakukan permainan atau bagaimana? Karena kesiapan fisik setiap anak pasti berbeda. Apalagi pembelajaran PJOK ini selalu dilaksanakan pada pagi hari. Tentunya kondisi tubuh setiap anak setelah bangun tidur mungkin belum sepenuhnya. Ada yang sudah sarapan, ada yang belum, ada yang mungkin tidurnya terlalu malam, dan lain sebagainya. Nah, ini mohon dijelaskan bagaimana prosedurnya. Apakah kita harus melakukan pemanasan secara statis dinamis, kemudian masuk ke permainan, atau dari permainan itu yang kita modifikasi, dimasukkan bentuk-bentuk gerakan pemanasan secara statis ataupun dinamis. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afif atas pertanyaannya. Baik, kepada Bapak Sunanto, mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Langsung aja, biar ini kan langsung aja ya, izin ya. Oke, ini yang muncul ya, jadinya pertanyaan Mas Afif ya, Mas Afif. Ya dulu, Mas Apip ya, Ardiansa dari Candi. Pertanyaannya adalah apakah langsung gitu ya, tapi ada pemanasan dan seterusnya. Makanya di sini gini, ada beberapa uji coba gitu ya. Kalau misalnya ngajar kelas 5 gitu ya, kelas 5 misalnya atau kelas 6, apakah langsung permainan gitu ya, permainan game misalnya tadi. Maka menurut saya dari temuan itu ada permainan yang tetap berhubungan dengan pemanasan statis, tapi ada gamenya di situ. Nah, gamenya, jadi silakan di setting sendiri karena memang dari berdasarkan wawancara teman-teman kemarin di Surabaya itu tetap ada satu orang yang menyebutkan. Itu saya nggak tahu yang satu orang mengatakan tetap ada gitu, ngotot gitu. Yang lainnya loss. Jadi beberapa loss, artinya langsung gitu ya, langsung gitu ya. Nah, memang kalau dalam ilmu kepelatihan gitu ya, ilmu kepelatihan memang itu harus ada pemanasan dan seterusnya gitu ya. Tapi di dalam kebugaran itu langsung saja nggak masalah menurut saya, karena ini pendapat saya ya, pendapat saya. Tetapi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang tahu sebenarnya adalah gurunya. Karakteristik anak itu gurunya sebenarnya yang tahu, gitu ya. Ada yang disiplin gitu ya, ada yang disiplin. Cuma kita ini lebih fokus membangun neuronya anak itu sendiri. Sebenarnya makanya saya mikir gini, bukan pengganti ini menurut saya, pengganti ya, tapi mengalihkan gitu ya, mengalihkan bentuknya permainan disesuaikan karakteristik. Tetapi kalau misalnya mau ada pemanasan, tapi bentuknya kalau ada pemanasan misalnya, nah habis waktu nanti gitu ya, habis waktu hanya untuk pemanasan. Karena dari temuan saya, karena kalau saya mengajar belum anaknya rewel dan seterusnya, habis waktu hanya untuk itu. Makanya muncullah ide ini, muncullah permainan sirkuit langsung. Kok kelas 3 aman. Kelas 2 bisa dilakukan permainan sirkuit ini gitu ya. Kalau misalnya kita banyak ngomong, ayo baris, pasti akan ke kiri dan seterusnya, apalagi kelas 1 gitu ya. Kalau kelas 5 agak tertib, kelas 6 tertib gitu ya. Jadi menurut saya, Mas Apip, ada permainan sirkuit yang disesuaikan dengan karakteristik gitu ya.
karakteristik dari misalnya materi voli gitu ya. Nah, kemudian kemarin teman-teman Dewi ini uji coba gitu ya, permainan materi bola voli gitu ya. Nah, maka pemanasannya yang bentuknya adalah bukan statis tetapi unsur gerak melalui aktivitas game gitu ya. Nah, gamenya gimana? Nah, gurunya yang tahu di setting gitu ya. Nah, di dalam game itu ada berhubungan dengan inti juga ada nilai-nilai karakter. Jadi kenapa karakter itu harus dibangun? Makanya terus-menerus gitu. Jadi menurut saya silakan misalnya Pak Afif mau pakai ada pemanasan statis mungkin 5 menit misalnya. Boleh, silakan gitu. Tetapi kalau anaknya kalau misalnya kondisi anak itu tidak semangat mungkin langsung bisa gitu ya. Langsung ke permainan sirkuit. Karena kalau saya lihat membangun well-being itu, membangun anak biar bahagia itu ya, biar semangat, maka diawali dengan game. Walaupun gamenya itu sebentar, tapi lebih bermakna gitu dan bisa dilakukan ke pembelajaran inti. Tapi ada beberapa temuan lagi berdasarkan ini, katanya gurunya mengatakan gini, dari wawancara itu kalau bisa yaitu tadi permainannya disesuaikan dengan karakteristik anaknya itu pertama. Kedua, disesuaikan dengan materinya. Misalnya voli, basket, atau apalah sepak bola dan seterusnya. Itu bisa dilakukan karakteristiknya yang berbeda-beda gitu ya. Karena gini, mohon maaf mungkin Pak Afif tahu sendiri ya, guru PJOK itu kan biasanya menjadi guru yang favorit gitu ya. Benar nggak gitu ya? Nah, tapi ini ada tapinya. Saya kok favorit ya? Tak analisis dulu. Lihat dulu gitu ya. Apakah gurunya sudah profesional? Satu gitu ya. Profesional. Senang gurunya gitu ya, bangga dan seterusnya. Misalnya contoh gini Pak Mas Afif gitu ya. Guru yang profesional, guru PJOK seperti apa? Misalnya materi bola voli gitu ya. Guru yang profesional pasti netnya, bolanya itu disiapkan, pasti disiapkan sebelum next bell berbunyi gitu ya. Tetapi ada guru PJOK pembelajaran bola voli, ambilkan bola boleh neng UKS, ambilkan ini, ambil gini. Jadi yang dilibatkan siswa gitu. Memang temuannya dianggap itu untuk pembelajaran gitu ya, biar anak rajin. No. Nah, mungkin yang dari saya temuan dengan diskusi dengan teman-teman sekolah-sekolah internasional yang teman-teman di Bali, guru profesional yaitu menyiapkan, benar-benar menyiapkan ketika anak masuk ke lapangan, alat sudah ada. Nah, saya yakin dari Pak Firman ini, saya pernah ngajar ya tiga hari sih di Ciputra itu, Citraland gitu ya, gantiin siapa gitu. Ternyata bel berbunyi, alat sudah ada. Terus Miss-nya ngomong, Mr. Sunanto, alat apa yang mau dibantu? Kalau kita enggak, ya kan? Nah, kalau di Mr. Firman ini ada Miss-nya gitu yang bantu gitu ya, Pak Firman atau nggak tahu apa masih ada. Ini Pak Firman alatnya gitu ya. Nah, makanya kita kadang-kadang hal terkecil itu menjadi sangat penting gitu. Nah, itu aja Pak Afif. Jadi mau ada statis, monggo, yang penting permainannya memberikan anak itu neuronnya menjadi semangat dan seterusnya. Tapi yang intinya punya saya ini adalah peralihan untuk menumbuhkan karakter goroman itu, gotong royong dan mandiri. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Monggo kalau bisa ada saran. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat sangat menjelaskan sekali. Jadi itu yang sering saya terngiang-ngiang karena seringkali ketika mengikuti webinar itu digantikan kata-katanya mungkin kurang dijabarkan. Jadi saya menangkapnya pemanasan statis dinamis itu digantikan oleh mainan. Jadi dengan jawaban narasumber kali ini Pak Sunanto, matur nuwun sangat atas jawabannya. Semoga kedepannya kita semua bisa lebih baik dalam hal praktek mengajar. Oke, makasih Mas Afif. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Sunanto. Apakah Bapak sudah terjawab pertanyaannya, nggih? Ya, terima kasih sudah Terima kasih. cukup menjelaskan. Terima kasih. Apakah dari Bapak dan Ibu yang lainnya ada yang ditanyakan bisa raise hand? Nah, ini kalau sudah pertanyaan pada yasinan semua ini gitu ya. Nah, itu tadi ngawal. Nah, ini Bu Atim ini, monggo.
Mohon Dewi. izin bertanya Bapak, saya Bu Atim Solihah dari Kecamatan Pandaan, Pasuruan, dari Lembaga Paket Mandiri. Pertanyaan saya, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran kinestetik tadi untuk anak ABK yang agak lambat menerima pembelajaran kinestetik? Seperti tadi yang Bapak terapkan alhamdulillah sudah saya terapkan di lembaga saya. Kebetulan saya punya anak ABK 1. Anak itu antusias, dia untuk pembelajaran soal menulis itu agak lambat, tapi untuk outing class, olahraga itu dia senang. Tapi teman-temannya itu agak gimana ya? Sama dia karena kekurangannya itu dia agak dijauhkan temannya. Jadi saya bingung, dia ingin bergabung tapi sama temannya di apa Bang? Aduh Pak, dijerongkok no, nggak mau, tapi dia mau gitu loh. Solusinya gimana? Kemarin itu sudah saya praktekkan, akhirnya dia main sendiri, tapi dia ingin ikut gabung, tapi sama temennya tidak boleh ikut gabung gitu loh Pak. Jadi saya tuh Oke. kasihan. Tuh. Itu gimana solusinya? Diajak main bareng atau dimain disendirikan gitu? Ya, Jadi saya kasihan gitu. Kemarin saya praktekkan permainan itu Pak sama anak-anak. ya, ya. Gitu. Pertama main sendiri-sendiri, dia seneng. Memang dia agak lambat, kalah dari teman yang lain. Terus waktu kerjasama bareng-bareng, 1 kardus, 2 anak, 3 anak, dia gak boleh main sama teman yang lain gitu loh. Terus gimana solusinya gitu? Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Enggak, Wi. Langsung dijawab, Wi. Oke, jadi intinya moderator sudah lost dan persilakan. Jadi Bu Atim ini paling semangat ya dari Pasuruan ya. Jadi ini membahas ABK ya. Jadi memang kebetulan lagi nih kemarin berdasarkan ini, jadi berdasarkan by data gitu ya Bu Atim. Ini jadi teman-teman saya mencoba temuan berdasar observasi di lapangan by data. Memang ada kemarin itu teman-teman mahasiswa tuh menemukan anak SD gitu ya, ABK gitu ya. Mereka bersemangat loh gitu ya, bersemangat dan seterusnya, punya kemampuan yang berbeda sebenarnya. Cuma yang menjadi ini kan gini Bu Atin, kita coba seorang guru, filosofi seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajar, itu dulu, tapi mengayomi, membimbing, mendidik, dan seterusnya. Nah, kalau konsep itu sudah melekat di dalam feelingnya dia, guru itu menghayati, maka menjadi tanggung jawab ketika menemukan siswa ABK itu. Itu ya pertama. Pasti yang menjadi lingkungan, yang menjadi penghambat. Pasti anaknya, ada anak yang sempurna pasti melecehkan atau menghina dan seterusnya. Menjadi dia apa ya? Dianggap anak yang ini yang tidak sempurna ini tidak penting gitu ya. Nah, itu tidak penting. Nah, makanya di sini memang ini di Indonesia lagi ngetrennya bahwa anak ABK ini bisa bergabung di sekolah dasar juga dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya, apakah guru yang ini punya kemampuan pembelajaran adaptif gitu ya? Bagaimana menangani anak yang suka bergerak itu seperti itu ya, gitu ya. Maka menurut saya pertama itu harus menyamakan persepsi kepada guru semuanya. Nah, ya, kedua, anak itu semuanya anak itu diberikan pemahaman, anak-anak yang sempurna itu. Ya, jangan sampai menghina atau dan seterusnya, melecehkan dan seterusnya. Itu harus dikawal benar-benar serius gitu ya, pertama gitu ya, serius. Maka itu kalau itu sudah anak-anak itu yang sudah memahami anak yang kebutuhan khusus itu, sudah memahami anak itu sudah kekurangan, maka dalam proses pembelajaran apapun, maka anak itu pasti menghargai anak itu tersebut. Itu yang harus diselesaikan, dituntaskan dulu gitu ya. Jangan sampai cuek gitu, termasuk guru, kepala sekolah dan seterusnya dibiarkan, tetapi ada evaluasi karena anak ABK ini al khusus ya, al khusus memang ya, maka perlu pendampingan, maka perlu ada kesepakatan siapa yang akan mendampingi itu gitu ya. Karena dari temuan itu memang agak lambat gitu ya. Tadi ada itu saya lihat di videonya teman-teman tugas itu ya, didampingi sama teman-teman itu ABK itu mendakan kerdus, tapi ya itu tadi benar, fakta itu bukan hanya di PAUD saja, di SD pun itu didorong, diapain, apalah gitu ya. Nah, itu tidak ada
sebuah pendampingan khusus gitu ya. Apakah itu akan memberikan dampak luar biasa? Ya, dampak negatifnya pasti luar biasa gitu ya. Jadi bisa saja apa ya, dilakukan tersendiri dulu gitu ya, terpisah ya, bisa ditaruh dengan anak-anak yang tidak terlalu ekstrim gitu, dipilih dulu anak yang ABK ini biar nanti tidak dia, yang terpenting membangun percaya diri anak itu ABK itu. Jadi anak ABK tuh jangan diremehkan, dia punya rata-rata loh gitu ya. Maka ini menjadi sebuah tanggung jawab gitu ya. Karena temuannya ya di luar ini ya, anak yang ABK yang kebutuhan khusus ketika masuk dunia kerja itu tingkat disiplinnya tertinggi loh Bun. Fokus dan beda dan kita sambil kerja main HP yang mau izin. Main HP nggak fokus, orang ngomong gitu ya, kerja gitu ya. Termasuk jujur saya sendiri gitu. Mau sholat Bu, pasti megang HP. Nah, anak-anak khusus ini fokus gitu ya. Maka Bunda keren banget Bu Atim ini ketika nanti anak ABK itu menjadi sasaran mensukseskan anak itu, mengembangkan potensi anak itu luar biasa loh. Keren banget gitu. Ya. Jadi untuk mengatasi itu bukan hanya sekedar curhat tetapi perlu analisis, pendampingan di video, kemudian analisis apa kekurangan, kan berubah-berubah karakteristiknya, maunya apa, menjadi sebuah apa ya, head to head gitu, hati ke hati gitu ya. Kalau Cak Firman ini yang ahlinya kalau head to head itu ya. Nah, makanya Bunda harus terus menerus sampai dia menjadi ada sebuah perubahan-perubahan dia. Pendekatannya melalui apa? Kualitatif gitu ya. Kualitatif analisis, oh, anaknya seperti ini, kalau misalnya anak yang mohon maaf, anak yang apa ya, yang tidak sopan atau apa, jangan digabungkan Bunda, berbahaya. Ya, dipisah dulu. Sementara ini kan membangun motivasi aja kepada anak ini biar anak itu nanti apa ya, menjadi betah gitu loh. Nah, itu ada juga di sini nih ada. Nah, selain itu ada lagi gitu loh. Orang tua melok-melok gitu loh. Orang tua lainnya itu loh. Ah, ini. Nah, itu yang berbahaya gitu loh. Ya, makanya di sini Bunda tetap memperjuangkan itu anak ABK itu dengan melalui strategi, bisa melalui pendekatan-pendekatan secara personal sama orang tua, diskusi karakteristiknya apa, komunikasinya gimana, pendekatan personalnya gimana. Nah, kalau sudah menjadi suatu bagian dari anak itu, maka Bunda akan menjadi apa ya, orang tua kedua. Biasanya dipeluk gitu loh. Dia tuh nggak bisa ngungkapin gitu loh. Maka dia melalui pelukan itu. Nah, kalau Bunda paham isyarat dia, maka nah itulah kesempatan kita untuk apa sih dia, kelebihan dia gitu. Nah, biar nanti dia akan menjadi manusia yang ya itu tadi produktif walaupun dia mempunyai kekurangan gitu. Menurut saya gitu, Bun. Ya. Jadi harus didampingin terus melalui sesuaikan permainan-permainan disesuaikan, jangan sampai digabung dengan yang terlalu berlebihan dan nanti muncul dihina oleh teman-temannya. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Kebetulan saya yang mendampingi, Pak. Tadi saya Nah, khusus memperhatikan dia, tapi ada yang benar-benar ekstrim cemburu gitu loh, Pak. Baru datang sudah jerongkok no, terus kayak cemburu ke saya karena saya memperhatikan dia. Jadi saya pisah gitu. Tapi terus dia tuh benci dari awal berangkat sekolah sampai pulang gitu. Sama si yang ABK. Kebetulan ABK ini speak delay. Jadi dia tuh seperti takut dengan satu anak ini. Selalu saya pisah gitu, Pak. Gitu loh. Itu betul. Oke. Makanya di sini Bunda harus punya ilmu pedagogik itu tadi tentang peranakan gitu ya, benar. Ini gak Oke, gampang loh sifat-sifat Bunda. anak. Iya, banyak Sifat-sifat yang anak oke. itu. Makanya Banyak ya yang Bunda. mau. Ya, ya satu anak itu yang begitu benci sudah saya kasih pemahaman. Dia juga kasihan ya nak, disayang ya sama temannya disayang, dia juga nggak pengen seperti ini gitu. Sudah saya kasih pemahaman Ya, pun. Mungkin karena dia entah belum mengerti gitu. Mungkin memang ya, umurnya masih betul. kecil 3 tahun memang gitu. Iya. Nah, jadi ya Terus kasih saya bentuknya apa pemahaman. ya, Bunda ya. Jadi memang semua itu akan terjawab oleh Bunda. Pasti di dalam otaknya Bunda itu banyak ya. Itu ditulis itu. Nah, ketika ditulis bisa menjadi evaluasi rapat bersama kelas sekolah. Jadi by data, guru ini by data. Jadi ketika Bunda mengajar, ditulis setelah selesai. Tulis, oh temuannya gini gitu ya. Coba lagi temu gitu. Itu penting loh, Bun. Apakah Bunda menulis? Sudah menulis apa yang dilakukan setiap pembelajaran? Nah, Oke, sampun. nah,
Nah, kalau ditulis alhamdulillah, di video dianalisis, tapi kalau video tidak boleh disebarkan. Itu hanya untuk izin dulu video untuk menganalisis karakteristik, kan bisa dilihat, oh anak ini kayak seperti ini gitu ya. Nah, gitu menurut saya gitu ya, Bun ya. Nggih, Terima kasih Pak. Bun Matur informasinya. suwun Nggih, siap. jawabannya. Monggo, Assalamualaikum. monggo Dewi. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa. Apakah Ibu Atim sudah terjawab untuk pertanyaannya? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Saya puas dengan jawabannya Pak dosen. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nggih, Baik, Bapak dan sama-sama. Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Nggih, bisa raise hand. Ya mungkin itu Pak Firman itu mungkin pengalaman apa gitu. Boleh Pak Firman. Informasi ya walaupun agak Baik. kooperatif apa ya, perbedaannya jauh gitu ya. Nah, seperti apa boleh mungkin ada informasi gitu. Karena kan sharing session ya, sosialisasi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bagi mungkin yang mohon izin ya Dewi ya. Mungkin Pak Firman, monggo Pak Firman mau izin langsung kita tembak nih gitu ya. Monggo Pak Firman. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi, oke. Maaf ini saya tiba-tiba dapat, waduh ditembak langsung, malah saya nggak punya siap tameng apa-apa ini. Di sini saya kenal betul ini abang saya sebut Bang Nanto. Dari dulu memang role model saya ini beliau. Cuma soft skillnya dari zaman-zaman dulu sudah mulai ini ya. Nah, saya di sini bukan menggurui, saya cuma berbagi pengalaman. Saya di sini masih jauh dari kata-kata, dan saya pengen ada sedikit pengalaman saya selama saya di berbagai kurikulum, mulai dari KTSP ya, mulai kurikulum KTSIAP gitu ya, K13 sampai Cambridge, dan terakhir saya di sekolah di IB School. Jadi ternyata memang benar tadi menjawab kinestetik itu pengalaman dari mulai awal, mulainya karena kita setuju semua nih, olahraga kita kan harusnya fokusnya pengennya anak-anak seneng. Kita setuju dulu ya, anak-anak pengen seneng dulu nih. Nah, kita setuju dulu di awal sehingga kita bisa ambil kesimpulannya untuk tata cara mulai dari awal sampai akhir, sampai feedback, memberikan feedback sama anak-anak. Ternyata kalau kita setuju semuanya, itu kita mudah. Ternyata, oh iya, view-nya anak-anak, basic skill-nya anak-anak itu udah kelihatan ketika mau dipakai dynamic stretching, mau pakai awalan, pakai pemanasan, atau game itu kita sudah yang tahu suasananya. Kita mau pakai game langsung boleh. Mau pakai, aduh kok kayaknya bosen ya, langsung game nggak apa-apa. Ternyata tidak langsung dia sudah berolahraga dengan memain game itu. Seperti contoh itu waktu pas saya pertama kali fish and net. Jadi ternyata di situ ada communication skill, thinking skill, terus habis itu open minded. Ternyata nggak banyak ya membuat net untuk menjaring ikan. Ternyata lari dapat, motorik dapat, kinestetik dapat, komunikasinya juga dapat. Bagaimana satu orang mengkomunikasikan untuk menangkap ikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, di pengalaman saya di IB School ini ternyata kita dibelajari murid harus belajar thinking skill. Nah, tadi Bang Nanto sudah menjabarkan semuanya. Ternyata kalau di saya minggu pertama saya akan siapkan benar. Tadi katanya Bang Nanto mempersiapkan. Jadi guru yang memfasilitasi, menyiapkan alat-alat semuanya. Saya kasih ada hula hoop, ada kun, ada beanbag semuanya. Tapi saya berpikir anak-anak itu harus berkritis. Mau dijadi apa alat ini? Ternyata thinking skill di situ di awal minggu pertama. Coba kalian berpikir ini mau jadi apa? Bukan kita hanya memfasilitasi. Ternyata di minggu pertama itu anak-anak ini jadi apa ya? Hula hoop jadi apa? Ternyata ada zigzag step. Ternyata kalau ada balok itu apa ya? Oh, ada balance step gitu. Jadi mereka berpikir. Minggu kedua kita kasih arahan lagi. Minggu ketiga kita observasi. Oh, ternyata ada obstacle-obstacle seperti ini. Jadi kayak misalnya circuit training yang tadi Bang Nanto terapkan, pos 1, pos 2, pos 3 itu sangat berguna sekali. Kemudian yang keempat itu minggu keempat ya. Ternyata mereka mengolah lagi sampai jadi pos-pos berikutnya, bukan hanya pos 3. Dia creating
berpikir critical thinking untuk membuat pos lagi, pos 4, pos 5, dan pos 6. Ternyata dari arahan kita yang saya kasih 3, ternyata dia mengolah lagi pos. Jadi kayak sequence gitu. Jadi meningkat. Cara pikirnya mereka gak cuma satu arah, guru menyampaikan, tapi murid yang memberikan ide juga. Ternyata aku punya dong ide-ide seperti ini. Jadi gitu. Intinya untuk setiap materi di IB ya khususnya itu ada critical thinking, communication skill. Thinking skill ini berguna untuk stimulus anak berpikir secara cepat. Terus critical thinking, loh kok bisa ini hula hoop jadi sesuatu yang mini games atau small game atau have fun games seperti itu. Terus mereka berpikir, nah di minggu kelima kita ada sedikit reflection. Jadi, oh ternyata game ini kurang menarik. Coba deh diganti pemanasan atau kasih art-art lagi. Jadi kita satu unit itu ada 6 minggu, dari mulai week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, dan yang terakhir itu feedback. Jadi setiap grup itu memberikan feedback ke grup yang lain. Jadi mungkin tadi ada 2 grup. Nah, grup A memberikan feedback ke grup B memberikan feedback ke grup A. Jadi semuanya itu communication skill itu di situ. Secara tidak langsung kita mempelajari dan anak-anak mengerti. Oh, caranya ngasih feedback yang benar gini, respon audience seperti itu. Oh, ternyata kayak gini ya. Ada yang salah dari aku membikin atau membuild untuk membangun suatu kayak pos-pos tadi. Kayak pos 1 untuk kinesthetic moving island misalnya. Pos 2 shuttle run, pos 3 balancing step, pos 4 mungkin climbing skill gitu kayak gitu. Nah, kita di sini juga iya berpikir keras untuk itu. Ternyata di IB, satu lagi 1 menit Bang Nanto. Di IB itu 1 tahun ada 6 unit. Jadi 6 unit. Yang pertama movement composition, jadi dia belajar stimulus music mulai dari musik yang high, low sama middle tempo. Terus kemudian dia belajar kayak manipulative skill, ini bola kecil, bola besar. Terus kemudian gimnastik, basic skillnya gimnastik. Kemudian striking skill, jadi kayak hitting, kayak softball, badminton, bulu tangkis ya, tenis, pingpong, tenis meja itu striking skill. Kemudian adventure challenge. Nah, adventure challenge ini yang tadi yang saya katakan mulai dari build design sampai reflektif tadi. Minggu pertama adalah dia berpikir, berkreatif, thinking skillnya dipakai, mau dijadikan obstacle apa. Kemudian minggu kedua dia berusaha untuk melanjutkan obstacle yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Minggu ketiga dia berusaha untuk observasi. Minggu keempat dia membuat yang lebih rumit lagi. Nah, mungkin nanti kalau lebih dalam lagi nanti ada taxonomy reflection. Jadi nanti lebih dalam lagi, saya hanya membahas sedikit aja daripada IB. Semoga ini menjadi pembelajaran. Nah, yang terakhir ini masalah untuk feedback. Jadi memberikan feedback di grup yang lain. Grup A memberikan feedback yang ternyata kamu tadi harusnya lebih kenceng dong larinya. Kardusnya harusnya dari samping bukan dari atas. Tadi saya melihat videonya itu dari samping. Yang grup putri itu bagus karena dari samping memberikannya. Tapi kalau yang grupnya putra, pokoknya nyampe aja asal nyampe. Yang penting pokoknya di aur-auran ya. Jadi ya konsepnya, pemikirannya, logikanya cowok memang seperti itu. Tapi kalau yang cewek kan rapi, mainnya dari samping, samping. Itu yang saya alami. Mungkin itu aja sih yang saya bisa sampaikan di sini, karena di IB itu ada learner profile yang mempelajari tentang inquiry, rasa ingin tahunya anak-anak, kemudian knowledgeable, jadi rasa lebih pengen tahu informasinya, ada caring, kayak caring ini kayak peduli sesama, terus risk taker, jadi pemberani. Pokoknya saya mau tanya aja, pokoknya saya mau tanya, gitu. Jadi nanti ada reflektif, oh iya mereflektifkan diri sendiri. Terus ada komunikator, jadi kayak penghubung komunikasi antar sesama. Terus thinker, berpikir. Terus yang terakhir itu kayak balance. Jadi balance itu kayak menyeimbangkan. Jadi prinsipal juga ada kepemimpinan di situ. Aku mau jadi leader hari ini, boleh. Jangan tidak mengatakan tidak boleh. Mister, boleh nggak jadi leader hari ini? Boleh. Jadi kita selalu memfasilitasi, mewadahi semuanya sih. Itu sih dari saya, Prof. Sunanto. Mohon
Itu sih yang saran-saran dari saya. Atau apa ya, kayak pengalaman lah dari yang dulunya dari UNESA juga. Saya dari UNESA, Ibu, adik kelasnya Prof Nanto ini. Ya, yang nggak bisa bahasa Inggris akhirnya ya sedikit-sedikit celemotan bahasa Inggrisnya ya. Mau nggak mau ya ikut bahasa Inggris juga sama bule-bule. Ya, pokoknya terjang-terjang terus katanya Bang Nanto ini. Terus soft skill-nya main gitu. Terima kasih Bang Nanto, terima kasih Mbak Dewi. Oke, oke. Makasih banyak. Mm-mm. Oke, makasih Pak Firman ya, makasih banyak hal Ibu ya. Jadi kebetulan bunda-bunda ini sangat penting bagi teman-teman lain. Itu banyak ya, keren banget konsep desainnya gitu ya. Ada beberapa tentang knowledge, berpikir cepat dan itu tadi ternyata Pak Firman sudah menerapkan itu. Tapi tadi rinci gitu, desainnya bagus gitu ya. Makanya membangun karakter itu harus berdesain gitu ya. Tadi misalnya laki-laki dan perempuan tadi yang memindahkan kardus dari atas. Kalau yang perempuan itu ulet gitu ya. Itu kan kalau misalnya itu dievaluasi gitu ya, besoknya dilakukan date 2 dan seterusnya, insya Allah ya, bukan insya Allah lagi, pasti ada perubahan gitu ya. Katanya Pak Firman itu ada sebuah evaluasi. Nah, bagaimana untuk merubah karakteristik yang cowok tadi yang tergesa-gesa gitu ya, ingin menang tapi jalannya salah gitu ya. Nah, itu akan memberikan dampak nggak kira-kira? Bisa saja kalau itu dibiarkan, maka karakteristik itu akan memberikan dampak next masa depan dia. Jadi bekerja tergesa-gesa akhirnya, ingin cepat nang mari gitu ya. Muncul ada power terpepet gitu ya kan. Nah, itu karakteristik. Nah, kita kalah sedikit lah gitu ya. Makanya alhamdulillah Pak Firman memberikan informasi bahwa begitu penting hal-hal yang permainan kinestetik yang memberikan dampak dan seterusnya. Ya, itu ya. Oke, silakan Bu Dewi. Baik, Mungkin terima dari kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi dan juga pengalaman yang diberikan. Sebelum saya menutup untuk webinar pada kali ini, izinkan saya untuk meringkas hasil pemaparan dari Bapak, yaitu pendidikan jasmani berbasis kinestetik mendapatkan peluang untuk dikembangkan kecerdasan otak dari siswa. Maka dari itu perlunya ada pengembangan dan juga modifikasi pembelajaran pada PJOK untuk menjaga motivasi serta semangat anak. Dengan adanya modifikasi pembelajaran untuk menunjukkan profesional sebagai guru. Dengan adanya pendekatan ini dapat diberikan pada awal pembelajaran, contohnya seperti estafet kardus, yang dimana hal tersebut dapat menumbuhkan kerjasama dan juga kekompakan pada peserta didik. Hal tersebut juga dapat menumbuhkan karakter yang dapat menjadi keterampilan yang sangat luar biasa bagi peserta didik, serta menjadi pendalaman untuk kegiatan dan juga aktivitas lainnya, seperti pada saat di kelas menjadi tidak mudah menyerah, pantang mundur, pantang menyerah, dan sebagainya, terus bergotong royong, serta menjadi dampak untuk lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan kepada pemateri-pemateri dan juga pengalaman yang di-share semoga bermanfaat. Saya Dewi Rahmawati selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, untuk Bapak dan Ibu akan di-share presensi pada kolom chat Zoom. Mohon diisi agar mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman, teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Anita ngikutin bunda-bunda Siap Pak Nanto. semuanya. Iya. Terima kasih juga untuk Pak Nanto. Pak Nanto Bu Anita mau izin bertanya nih Pak Nanto. Monggo. Untuk kelanjutannya mungkin teman-teman di Kecamatan Candi khususnya sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya nanti kira-kira untuk kita praktek bersama guru-guru PCOGA Kecamatan Candi, kira-kira bulan apa atau mungkin sudah ada jadwal gitu Pak Nanto? Ya, nanti ya kita nanti menunggu tanggal 5 ya, saya kan mau pengabdian masyarakat Go Internasional itu, nanti setelah itu kita bahas lagi. Yang jelas harapan saya Bu Anita, tolong permainan sirkuit ini tadi itu mulai dipraktekkan. Nanti pada waktu kita ketemu offline di tempatnya Bu Anita, tinggal mendiskusikan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya, maka model sekarang dibalik.
seminar itu kan hanya seminar, tapi itu nggak ada praktekan. Nah, harapan saya kalau ingin serius, silakan Kecamatan Candi itu kelompok kerja guru olahraga SD itu silakan mulai mempraktekkan sirkuit, divideokan, kemudian nanti didiskusikan. Nah, diskusikan nanti berelaborasi. Nah, di situ bisanya nanti ada temuan, apakah nilai karakternya tadi ya, ada yang harus ada. Kemudian misalnya siklus pertama misalnya ada temuan tadi kayak memindahkan kardus kok tergesa-gesa cowoknya tadi dan seterusnya. Nah, siklus kedua ada perubahan-perubahan. Nah, disitulah nanti menjadi modal untuk pertemuan offline itu. Nah, kalau misalnya nanti semakin bagus, nah bisa jadi buku tuh gitu ya. Menjadi rekomendasi bahwa pemanasan statis itu bisa dialihkan ke game itu tadi. Nah, apa konsep-konsep desainnya yang disampaikan oleh Pak Firman itu tadi? Banyak loh. Takson ini belum, bukan hanya sekedar knowledge, tapi bisa menganalisis dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri. Banyak banget gitu loh. Nah, yang sekarang kita perkuat adalah guru PJOK, pembelajaran PJOK atau guru PJOK ini bagian hal yang penting. Nah, itu tadi. Satu. Kedua, bahwa pembelajaran PJOK ini menyenangkan, harus disampaikan gitu, bukan menyeremkan gitu ya. Nah, yang disampaikan Pak Firman itu ya tadi, olahraga itu adalah menyenangkan. Saya setuju itu loh, diawali well-being, senang, bahagia. Lah kalau sosialisasi nih, kalau nggak bahagia ya mungkin bisa keluar. Nah, cuma kita strateginya absennya kita akhiri gitu ya, bisa saja menghilang gitu ya. Maka itu karakteristik juga gitu ya. Nah, saran saya gitu nanti Bu Anita, setelah saya datang dari itu, karena ini nanti insya Allah materi ini kita coba di sekolah Kuala Lumpur, Indonesia. Kuala Lumpur, Indonesia. Ya ini juga bagaimana pendapat mereka di sana gitu ya. Kalau misalnya nanti punya kesempatan, bisa di Singapura nanti. Nah, itu nanti kita nggak apa ya, hanya pingin apa ya, itu tadi elaborasi, nanti mungkin bisa jadi percontohan di candi gitu loh Pak, maksudnya bisa jadi percontohan gitu loh. Ini kan nggak gampang gitu ya, mau konsistennya itu loh nggak gampang. Gitu ya Mbak, mungkin pertengahan insya Allah bulan itu bulan Juli ya Mbak ya, Juli itu nanti pertengahan kita kabari gitu ya, ya untuk hal seperti sesuaikan nanti dengan tim kita gitu. Itu Mbak Anita. Oke, siap Pak Nanto. Terima kasih atas materi pada malam hari ini yang sangat luar biasa gitu ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat, sukses selalu untuk kita Iya, oke, semuanya. oke, Terima oke. kasih. Terima kasih. Ya, sudah absen semua, G? Terima kasih semuanya dukungannya ya. Terima kasih teman-teman dari Unsuri ya. Ini ada yang Unsuri ya, dari Unusa, saya nggak tahu, mungkin yang lainnya. Sudah absen semua? Tuyo opo absen Pak ono ilmu.
Oke, saya izin live dulu ya Pak Nanto. Saya sudah mengisi link pendaftar. Link ini sertifikat sudah saya Oke, isi. makasih Terima Bu kasih. Anita. Terima kasih. Ya, Ya, ya. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sunanto. Mohon izin dulu. Nggih, matur suwun. Makasih nggih. Terima kasih, terima kasih. Ya, makasih banyak. Alhamdulillah saya sudah mengisi peran sesinya, Bapak. Apakah boleh mengundurkan diri? Oke, monggo Bunda. Matur suwun, Makasih izin Bunda. Bapak. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni lagi mungkin lagi absen gitu. Oh ya, Bu Yeni sudah sakit Iya, gigi Pak. paling. Enggak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, makasih Izinkan. mau bergabung semuanya ya. Kompak selalu. Oke. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ranting, NU Jati. Nah, ini. Monggo, absen nggih, akan otomatis terkirim sertifikatnya ke email. Tere, ini lang dulu dia apa nih, Mak? Nak, nak betapa deh, Mak? Di, Kak Wi. Oh, apa sih? Tapi kan bundenya bu, tak kau kilo browsing kok.
Bu Bu Faridatus sudah absen? Sampul? Faridatus sudah Sampun absen? Bapak, Oh ya. sampun mohon undur diri. Oke, takutnya sudah sampun bisa nggih. Nggih, sampun. Assalamualaikum. Salam. Mohon izin semuanya, apakah sudah absen semua nggih? Kalau nanti takut ditutup. Sudah absen biar nanti. Oke, nanti. Oke. Ceritanya ke atas aku gini. Ke atas. Sudah absen semuanya? Eh, Sampun. aku ceritanya ke atas. Kok loro tambahan? Hmm.
Mohon maaf Pak, presensinya di mana ya? Loh, udah di chat itu, Bun. Di chat, Bun. Sudah ada, Di Bun. Nih. chat nggak ada. Nah, nih. Enggak. Itu, tak kirim lagi. Iya, terima kasih. Enggak, segera. Ya, dapat sertifikat.